Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Yanda Ripat di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang kisah para nabi dan rasul. Yang akan Yanda ceritakan hari ini yaitu kisah singkat Nabi Ilyas dan juga Nabi Ilyasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya teman-teman. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan anak dari Yasin bin Finhas dan merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Jika ditarik lagi lebih jauh, ternyata Nabi Harun ini masih keturunannya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya siapa? Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim, yang ibunya itu adalah Siti Sarah. Ya. Dari beberapa generasi turun terus semuanya, lahirlah Nabi Harun, baru generasi keempat, 1, 2, 3, 4, baru lahirlah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel pada waktu itu merupakan kaum yang sangat bebal, kaum yang sangat durhaka, dan juga kaum yang sangat tidak mengerti yang namanya agama. Ya. Mereka menyembah apa? Pada waktu itu mereka menyembah berhala. Berhala itu patung. Ini kira-kira berhalanya. Patungnya ada namanya teman-teman. Ini anggaplah patung berhalanya ya. Berhalanya itu ada di tengah kota. Patungnya itu ada di tengah kota. Patung ini, berhala ini disebut Baal. Kenapa disebut Baal? Karena posisinya di tengah kota dan kota tersebut namanya adalah Balabak. Ya. Jadi mereka kaum Bani Israel menyembah patung tersebut, teman-teman. Setiap hari mereka meminta kepada patung Baal. Maka Allah utuslah Nabi Ilyas untuk menyebarkan agama Allah, untuk berdakwah kepada Bani Israel, untuk menjauhi perbuatan syirik, untuk menjauhi beribadah menyembah patung, dan kembali menyembah atau beribadah kepada Allah. Namun teman-teman, ternyata ketika Nabi Ilyas berdakwah, dakwahnya ternyata ditolak. Ditolak oleh siapa? Oleh kaum Israel. Kaum Israel sangat marah karena Nabi Ilyas mengganggu beribadah mereka. Malah menganggap Nabi Ilyas itu adalah perusak. Ya, perusak dan mengganggu peribadahan mereka, ya. Namun Nabi Ilyas tidak pernah menyerah. Nabi Ilyas tetap bersabar, terus berdakwah, menyebarkan agama Allah, walaupun dicaci, walaupun dimaki. Singkat cerita, pada suatu hari kaum Bani Israel membuat siasat, ya, merencanakan sesuatu kepada Nabi Ilyas, ya. Merencanakan apa? Merencanakan pembunuhan, ya. Jadi orang Israel hendak ingin membunuh Nabi Ilyas.
Dan berita itu terdengar oleh Nabi Ilyas. Maka pada waktu itu, sebelum Nabi Ilyas dibunuh oleh kaum Israel, Nabi Ilyas bergegas pergi, bergegas hilang dari kota Balbak. Untuk apa? Untuk mengasingkan diri dan untuk menyelamatkan diri dari kejaran kaum Israel. Ya. Nabi Ilyas bersembunyi ditemani oleh keponakannya yaitu Ilyasa. Ya. Keponakan yang masih muda belia dan suatu hari akan melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabi Ilyas. Gitu ya. Bersembunyi di sebuah gunung sehingga orang Israel, kaum Israel tidak menemukan mereka, tidak menemukan Nabi Ilyas. Ya. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, jika orang Israel masih tetap menyembah patung Baal, masih tetap durhaka kepada Allah, maka ajablah mereka. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas, dan selama 3 tahun berturut-turut, kota Balbak, kaum Israel yang menyembah patung Baal dilanda kekeringan. Tidak ada hujan setetes pun dalam kurun waktu 3 tahun. Sehingga tumbuhan, tanaman, kekeringan, hewan ternak pada mati karena kelaparan. Banyak orang-orang yang meninggal karena kelaparan. Mereka menderita selama kurun waktu 3 tahun. Mereka sedih karena tidak ada makanan yang mereka makan. Mereka kurus. Mereka meminta bantuan kepada patung Baal. Namun patung Baal malah diam saja karena memang tidak ada pertolongan dari patung tersebut. Ya. Maka mereka sadar. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa selama ini apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas itu benar. Bahwa apa yang dikatakan Nabi Ilyas itu nyata. Mereka mencari-cari Nabi Ilyas dan bertobat. Ya, bertobat kepada Allah, tidak mau mengulangi apa yang mereka lakukan lagi. Datanglah Nabi Ilyas kembali kepada kaum Israel. Ya, Nabi Ilyas menerima tobat kaum Israel dengan tobat yang sungguh-sungguh. Maka ajab atau kekeringan selama 3 tahun tersebut sirna. Karena Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan dan memakmurkan kembali kota Balbak dan mensejahterakan kembali kehidupan Bani Israel. Sejahteralah kembali. Senanglah kembali. Ya. Bahagialah kembali. Tanaman, tumbuhan kembali kembali subur. Hewan ternak jadi banyak. Ya. Kehidupan mereka sekarang menjadi bahagia. Namun tidak begitu lama kehidupan mereka, kebahagiaan mereka, mereka kembali durhaka. Ini sudah sifat alami kaum Israel. Mereka kembali durhaka. Mereka kembali serakah. Mereka kembali serakah. Mereka kembali tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah apa? Menyembah patung Baal. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Ilyas tetap mengingatkan kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Namun mereka tetap bebal, mereka tetap durhaka, mereka tetap tidak mau mendengarkan Nabi Ilyas. Sehingga akhirnya
Kembali mereka diajab oleh Allah dengan berupa kekeringan dan juga gempa yang sangat dahsyat, sehingga patung Baal yang mereka sembah hancur, mereka semuanya binasa. Kecuali orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Ilyas. Gitu teman-teman, itu kisah tentang Nabi Ilyas dan Bani Israel yang menyembah patung Baal di kota Balbak. Singkat cerita, ya, ketika semuanya diajab, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Ilyas hidup bahagia, hidup tentram, tidak ada gangguan, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Ilyas meninggal. Ketika Nabi Ilyas meninggal, maka diganti oleh Nabi Ilyasa yang merupakan keponakan dari Nabi Ilyas. Ternyata sifat alami kaum Israel ini menjadi-jadi lagi, ya. Setelah sadar, kembali jahat lagi, kembali durhaka lagi, ya. Gitu terus-terusan kalau itu kaum Bani Israel itu udah tobat, gitu lagi. Udah tobat, jahat lagi. Ya kalau misalkan teman-teman gitu, misalkan hari ini rajin sholatnya, besoknya malah nggak rajin. Hari ketiganya rajin lagi, nggak rajin, itu sama aja kayak orang Israel, ya. Jadi kadang itu tobat sambal jadinya. Kayak gitu. Namun karena kegigihan Nabi Ilyasa, penerus dari Nabi Ilyas, maka orang yang durhaka, ya, kembali beriman kepada Allah. Gitu teman-teman. Itu kisah singkat tentang Nabi Ilyas dan juga Nabi Ilyasa. Jika cerita dari Anda kurang jelas, teman-teman boleh membaca banyak bukunya. Dan juga Yanda sudah mengirim PDF kepada teman-teman agar teman-teman bisa membaca. Baik teman-teman semuanya, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.